Bu Kori mungkin bisa mulai saja. Oh, iya, baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kepada seluruh hadirin yang sudah berkenan hadir pada kegiatan Zoom meeting malam hari ini dalam rangka kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Prodi Rekamedis Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta yang bekerja sama dengan Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Akbidyo Yogyakarta. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita hadir pada kegiatan pengabdian masyarakat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat dari Perum Buwosari Blok 1 Kelurahan Pajangan Kabupaten Bantul. Yang saya hormati warga jamaah pengajian Masjid Jabal Nur. Yang saya hormati komunitas Katolik Yohanes Rasul Pringgading. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Rekamedis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta, Ibu Laili Rahmatul Ilmi, AMD SKM MPH. Yang saya hormati Ibu Ketua Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan, Stikes Akbidyo, Ibu Dr. Anda Syamsu Windarti, MT APT, dan yang saya banggakan seluruh peserta kegiatan pengabdian masyarakat pada malam hari ini. Pada malam hari ini, nanti kita akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Ketua Prodi Rekamedis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, yang ketiga sambutan dari Ketua Prodi Sarjana Terapan MIK Stikes Akbidyo, dan yang keempat sambutan dari tokoh masyarakat Blok 1 Perum Buwosari. Kemudian yang kelima adalah materi inti terkait dengan optimalisasi data rekamedis guna menangkal hoax COVID yang akan disampaikan oleh narasumber. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita masuki acara yang pertama. Marilah kita membaca basmalah bersama-sama untuk membuka acara pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara yang kedua, sambutan dari Ketua Prodi Rekamedis dan Informasi Kesehatan kepada Ibu Laili Rahmatul Ilmi, AMD SKM MPH, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Kori Puspitaningsih, SKM MKM, selaku Master of Ceremony pada kegiatan pengabdian di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah pada kesempatan pada malam hari ini, yang saya hormati Ibu Dr. Anda Rawi Miharti, MPH selaku Wakil Dekan 1 dari Stikes Akbidyo Yogyakarta. Kemudian yang saya hormati Keprodi Sarjana Terapan MIK dari Stikes Akbidyo dan seluruh tamu undangan dan seluruh jajarannya. Kemudian yang saya hormati dari seluruh tamu undangan Perum Buwosari Blok 1, kemudian yang saya hormati seluruh jamaah pengajian Masjid Jabal Nur, yang saya hormati seluruh komunitas Katolik Yohanes Rasul Pringgading, kemudian seluruh peserta yang hadir pada kegiatan malam hari ini. Dan yang khusus yaitu kepada Dr. Heri Herawan, SPJ, spesialis jantung dan pembuluh yang akan memberikan materi pada kegiatan pengabdian pada malam hari ini. Terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi Rekamedis dan Informasi Kesehatan dari UNJANI Yogyakarta dan juga dari program studi
Sarjana Terapan MIK Stikes Akdikyu. Nah, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kami untuk mengabdi kepada masyarakat. Hari ini Dr. Heri Herawan akan menyampaikan materi terkait dengan optimalisasi data kesehatan untuk menangkal hoax di era pandemi ini. Mungkin tidak banyak yang perlu saya sampaikan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting. Kurang lebihnya mohon maaf kesalahan yang saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Prodi, Bu Laibi Rahmatul Ibni yang telah memberikan kita. Untuk sambutan yang selanjutnya dari Ibu Ketua Prodi Sarjana Terapan Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Akdikyu kepada Ibu Dr. Anda Syamsu Windarti MTAPT. Silakan, monggo Ibu. Ibu Syamsu, monggo Bu Syamsu. Yang saya ini saya baru sinyalnya agak beres. Kebetulan saya di luar rumah jadinya nggak ada. Sudah mulai? Yang saya Oh iya, berikan sambutan, oh, sekarang? Iya, Bu. Nyerap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak, Ibu, peserta penyuluhan dari Perumahan Gowosari. Yang kami hormati Kaprodi, FKK Unjani, yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang terlibat di kegiatan pengabdian masyarakat ini, pertama, dan juga para mahasiswa dan hadirin sekalian yang berbahagia. Pertama kali kami ucapkan, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada malam hari ini kita dapat berjumpa di kesempatan yang sangat berbahagia, dalam keadaan sehat, tanpa satu kendala apapun. Yang kedua, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah berkenan menghadiri di kegiatan malam hari ini, yang akan kita laksanakan suatu kegiatan pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan bersama antara program studi rekam medis Unjani bersama program studi rekam medis program studi MIK Stikes Akdikyu. Maka tentu saya mengucapkan terima kasih sekali atas peran serta dan kehadirannya, dan teman-teman semua mudah-mudahan nanti akan bisa melaksanakan kegiatan ini dengan baik. Mungkin perlu kami sampaikan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu kewajiban dari Civitas Akademika. Jadi dosen bersama mahasiswa nanti akan menyampaikan materi yang berkaitan dengan masalah yang sedang hangat kita hadapi sekarang ini, yaitu adalah kondisi masyarakat yang sekarang banyak yang terpapar COVID. Jadi mudah-mudahan nanti dari kegiatan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu warga Perumahan Gowosari yang kali masih memerlukan informasi, dan saya yakin teman-teman dari Bapak Ibu dari narasumber nanti akan menyampaikan dengan gamblang dan
mudah-mudahan nanti bisa dimanfaatkan untuk saling diskusi, sharing. Jadi kalau ini banyak pengalaman mungkin yang ada di lapangan atau yang masyarakat yang sudah terpapar mungkin akan konsultasi. Saya sangat baik. Mungkin nggak terlalu banyak yang kami sampaikan. Mungkin kalau saya memperkenalkan kalau video di Tewon di Utara Isi, jadi masih tidak terlalu jauh, jadi ini nanti bisa kalau mau bermain juga nggak apa-apa. Mungkin begitu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kondisi sinyal saya juga tidak terlalu baik, mohon dimaafkan. Kepada Bapak narasumber Dr. Heri, kami persilahkan nanti mudah-mudahan bisa dinikmati, ditermati, bermanfaat bagi semua peserta dan tentu ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berdiskusi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Syamsu yang telah berkenan memberikan sambutan. Untuk sambutan yang ketiga, sambutan dari tokoh masyarakat Blok 1 Perum Gowosari, Pajangan Kabupaten Bantul yang akan diwakili oleh Bapak Heri Sukamto. Kepada Bapak Heri Sukamto, kami persilahkan. Monggo Pak Heri. Ya, terima kasih sekali dari perwakilan ya, dan praktisi-praktisi semuanya, dan Bapak Ibu dari Perumahan Gowosari semuanya, selamat malam. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi pada malam hari ini kami sangat bersyukur tentunya dengan adanya program ini. Semoga bisa menambah ilmu bagi kita semua yang ada khususnya di Perumahan Gowosari, di mana dari kami mungkin tidak sedikit juga mengalami dampak dari terpaparnya COVID-19, dan tentu saja ini bisa menjadikan bekal bahan bagi kita semuanya untuk kedepannya tentunya supaya tidak menjadi beban khususnya bagi yang lainnya yang baru saja atau mengalami dampak COVID-19. Nah, jadi mungkin kita memang seperti tadi, kita akan selalu bersahabat dengan COVID-19 tentunya, ya, dan ini bisa menjadikan istilahnya rutinitas tetap berjalan walaupun suasana masih dalam kondisi belum berakhir. Yang jelas kami dari warga Blok 1 dan semua yang ada di Perumahan Gowosari sangat berharap dengan adanya kegiatan ini dari Unjaya bisa menjadikan penambahan pengertian tentang COVID-19 itu sendiri, dan bisa menjadikan bekal kami untuk semakin hari semakin baik dan optimis selalu, tidak menjadi terpuruk walau masa pandemi ini masih terus berjalan. Jadi begitu dari kami selaku wakil dari khususnya Blok 1. Terima kasih. Jadi kami kembalikan lagi ke Ibu. Jadi, silakan Ibu Kori. Terima kasih banyak Bapak Heri Sukamto selaku perwakilan dari masyarakat Gowosari. Baiklah, saat ini kita memasuki materi inti terkait dengan bagaimana pemanfaatan data rekam medis untuk menangkal hoax di masyarakat yang akan disampaikan oleh
Dr. Heri Hernawan, SPJP. Beliau sebagai dokter spesialis jantung yang merupakan salah satu dosen di Prodi Reka Medis Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kepada Dr. Heri, kami persilahkan. Monggo, Dok. Matur nuwun Bu Kori. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Waalaikumsalam. Kepala Prodi Reka Medis Ibu Laili ingkang kula hormati, Kepala Prodi MIK Ibu Dr. Samsul Indarti ingkang kula hormati, lan Bapak Heri Sukamto nggih kembaran kula naminipun nggih Pak wargi blok 1 nggih Gowosari ingkang kula hormati. Nyuwun ngapunten Bu Kori, kula dijadikan co-host biar share screen. Oh iya, nggih, Dok. Pak Sugeng, apakah bisa dibantu, Pak? Sampun Bu, sampun. Oh nggih, ya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, tema malam ini sebetulnya adalah optimalisasi data reka medis ya untuk menangkal hoax ya. Mungkin nanti saya akan banyak berbicara tentang apa itu COVID, kemudian seluk-beluknya, kemudian vaksinasinya, ya, jadi mungkin nanti bisa menyasar semuanya dan mungkin nanti akan banyak pertanyaan dari teman-teman di Pajangan atau teman-teman dari Prodi dari apa namanya Hidayah dan Video. Nah, sebelum kita bisa menangkal hoax, tentunya kan kita harus tahu apa itu sebenarnya yang apa namanya sing bener pun yang benar itu seperti apa ya. Jadi nanti kalau ada berita yang tidak benar, kita bisa tahu bahwa itu adalah berita yang kategorinya hoax atau tipu-tipu. Nah, ini adalah situasi COVID sekarang ya. Ini saya ambil dari data kemarin, hari kemarin, bahwa COVID di Indonesia ini masih cukup tinggi ya, walaupun dalam sebulan terakhir ini sudah alhamdulillah sudah sangat jauh menurun sekali, tetapi angka kalau kita lihat kumulatifnya sangat tinggi sekali. Ada 4 juta lebih yang terkonfirmasi kasus positif di Indonesia. Mungkin data sebenarnya akan lebih banyak lagi karena mungkin beberapa masyarakat di pedalaman, di desa yang ada keluhan demam, kemudian keluhan ingkang mirip COVID, tetapi tidak periksa dan tidak dilakukan swab, sehingga data-data mereka tidak masuk di reka medis dan tidak bisa diupload ke Kementerian Kesehatan. Nah, ingkang sudah masuk ke Kementerian ada 4.116.890 orang yang termasuk yang terkonfirmasi positif. Kemudian sampai kemarin itu masih ada 168.000 lebih yang masih aktif dan apa namanya yang meninggal juga cukup banyak di 134.000 orang. Ini data di Indonesia. Nah, dan di YPPON ya di Jakarta bagaimana? Nah, ini per hari kemarin juga ternyata di itu masih berada di urutan kelima yang masih banyak aktifnya. Ini nomor 1 DKI, nomor kali Jawa Barat, nomor 3 Jawa Tengah, nomor Kawan Jawa Timur. Oh, jadi nomor 6 ternyata ini. Nomor 6 ya, nomor 6 di Indonesia yang kan kasus aktifnya itu banyak. Nah, ini masih suatu keprihatinan kita bagaimana untuk apa namanya mengeliminasi, mengobati dan membentengi masyarakat kita dari penularan COVID-19 ini. Nah, pertama ini saya mau sampaikan bagaimana cara COVID-19 ini menular. Ya. Kok gampang sekali menular, gampang sekali melompat satu orang ke orang lain, bagaimana ya. Jadi COVID-19 ini seperti seperti virus flu ya, kalau kita dulu di apa namanya sebelum masa pandemi virus flu. Jadi kalau misalnya di rumah itu ada satu orang yang flu, itu gampang sekali nyebar. Ya, gampang sekali nyebar ke anggota keluarga yang lain. Nah, penyebaran dari orang ke orang ini penularan utamanya melalui droplet. Droplet itu apa kalau bahasa Jawanya ya? Apa ya?
disebul nih ya, kalau batuk kemudian nyemprot itu namanya droplet pernapasan. Nah, jarak yang paling rentan itu kalau kita kontak dengan orang yang menderita itu kurang dari 1,8 meter. Jadi kalau di himbauan kemarin kan jaga jarak minimal 1 meter, lebih bagus lagi kalau 2 meter ya, karena resiko paling tinggi itu terjadi pada jarak kontak kurang dari 1,8 meter. Ya. Kemudian terkadang ini masih bisa bertahan lewat udara, transmisi airborne, ya namanya transmisi airborne. Ini infeksi masih tersebar dari droplet kecil-kecil yang ukurannya sekian nanometer, kemudian bisa bertahan di udara selama bermenit-menit sampai berjam-jam. Nah, ini bisa terbawa oleh angin, terbawa oleh kalau di ruangan itu AC. Kalau di kereta yang AC sekarang bisa nyebar dari gerbong satu ke gerbong yang lainnya. Ini karena droplet ini bisa bertahan berapa lama. Jadi walaupun kita berada di satu ruangan, berada di satu bis misalnya, berada di satu kereta, nah itu sebaiknya masih memakai masker untuk melindungi kita dari adanya droplet airborne ini yang masih berkeliaran di udara. Kemudian virus ini juga dapat menginfeksi orang dengan jarak yang lebih jauh lagi, lebih dari 1,8 meter, atau setelah orang yang sakit ini meninggalkan ruangan. Jadi misalnya ada orang yang mampir ke warteg misalnya, mampir ke warung, kemudian di situ ruangannya tertutup ber-AC misalnya gitu. Kemudian orang itu pergi, nah tapi orang-orang yang batuk di dalam, kemudian atau bersin atau hanya bernafas pun kadang-kadang bisa mengirimkan droplet, menyemburkan droplet keluar dan akan beredar di ruangan itu. Jadi orang-orang yang sudah pergi, yang sakit pun kadang-kadang ruangan itu masih belum steril dari virus COVID-19. Kemudian transmisi ini sangat rentan terjadi pada ruangan yang tertutup dengan ventilasi yang tidak baik, tidak dibuat. Misalnya ya ruang yang saya sebutkan, ruang yang ber-AC. Dan kemudian ternyata si COVID ini juga bisa berdiam diri, artinya bersemayam di permukaan benda. Ya. Kemudian misalnya orang batuk, kemudian batuknya untuk pakai tangan, kemudian tangannya pegang macam-macam, ya, pegangan pintu, kemudian pegangan tangga, kemudian ya semua benda-benda itu, nah si COVID-nya ini bisa masih ada di sana, ya, sehingga nanti kalau ada orang yang menyentuh di situ juga akan bisa terkena, ya. Tapi cara ini bukan cara yang umum penyebaran, ya. Jadi yang paling umum ya tadi droplet langsung dari orang ke orang. Ya. Kemudian ternyata juga COVID ini bisa menular itu antar manusia dan hewan. Ya. Juga pernah ada laporan bahwa hewan peliharaan tertular ya setelah kontak dengan penderita. Kemarin Bapak Ibu membaca berita atau mendengar berita harimau di Ragunan yang terinfeksi COVID, nah, itu mungkin penyebaran seperti ini. Yang saya agak heran, terus pilih web nih itu harimau ya, mungkin orang cakar ataupun nih, jadi agak susah pilih webnya. Nah, resiko penularan dari manusia ke hewan atau hewan ke manusia ini tergolong sangat rendah ya. Jadi yang paling tinggi adalah yang dari antar manusia melalui droplet, kemudian melalui kontak atau airborne tadi yang paling banyak penularan. Nah, kemudian kalau kita sudah tertular, itu kira-kira apa gejalanya? Nah, gejala itu seperti flu biasa, seperti flu yang lain, bervariasi dari yang ringan hingga berat. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah menyaksikan sendiri bagaimana misalnya tetangga kita, saudara-saudara kita, atau kawan-kawan kita yang sudah mengalami infeksi COVID, bagaimana gejalanya. Ini bervariasi dari ringan hingga berat. Kemudian gejalanya ini timbul bisa dari hari kedua setelah terpapar virus maupun sampai 2 minggu setelah terpapar virus. Makanya kemarin ada kalau isoman itu selama 14 hari. Kenapa? Karena selama 14 hari ini, 14 hari 2 minggu ini mungkin virusnya ada di tubuh kita, tetapi belum menunjukkan gejala. Jadi kalau orang itu jalan-jalan setelah terpapar, setelah kontak, itu sangat berbahaya nulari ya. Gejalanya no kemauan, nah ini bisa dari demam,
meriang, gilen, terus yang paling sering juga batuk-batuk, sesak napas, kemudian rasa kelelahan, nyeri-nyeri badan, nyeri otot, pinggangnya sakit ya. Ini seperti orang flu biasa ya. Nah yang kemarin agak batuk pneumonis itu khas nih. Khas itu hilangnya indera penciuman dan perasa, walaupun tidak semua orang itu mengalami gejala ini. Kemudian gejala yang lain yang sering dikeluhkan adalah kayak pusing, kemudian nyeri menelan, nyeri tenggorokan, kemudian pilek, hidung mampet, bahkan sampai mual muntah dan diare. Jadi kadang-kadang gejala COVID-19 ini tidak serta-merta terus di saluran nafas saja, tidak hanya demam batuk saja, tapi kadang-kadang pasien ternyata datang ke itu dengan keluhan demam, tapi mual, muntah, dan diare. Nah setelah di swab ternyata mereka positif COVID. Jadi keluarnya tidak hanya di pernapasan, namun di pencernaan pun banyak yang mengalami keluhan-keluhan terkait dengan COVID-19. Nah ini kalau kita lihat dari skema tubuh kita, mulai dari atas dari otak, kemudian ginjal, kemudian memiliki liver, itu hati, kemudian gastroenterolog khusus pencernaan, kemudian dari kulit, dari kelenjar-kelenjar di tubuh kita, jantung dan pembuluh darah, ini semuanya bisa mengalami komplikasi, mengalami akibat dari serangan COVID-19. Jadi COVID ini yang kemarin kita ibaratkan sebagai suatu pasukan, seperti pasukan yang menyerang kota tapi dari tepi-tepian, dari tepi-tepi, dari pinggir-pinggir. Nah, kalau menyerang Paru, dia menyerang dari pinggir-pinggir. Ya, kemarin kita kenal adanya penjenggalan darah, ada penyumbatan di sana. Nah, itu akibat dari COVID itu. Nah, karena dia menyerang dari pinggir-pinggir, pembuluh darahnya kecil-kecil, nah yang tersumbat ada penggumpalan, itu pembuluh darah kecil, yang gedenya masih utuh, masih tidak tersumbat, sehingga yang kecil-kecil itu tidak bisa untuk bertukar oksigen, sehingga orangnya oksigennya rendah, saturasinya turun, tapi nggak sesak. Jadi yang dulu kita kenal sebagai hipoksia. Jadi orangnya nggak sesak, tetapi saturasi atau oksigennya sangat menurun sekali. Dan nanti setelah COVID ini menyerang ke tengah, ke paru-paru yang tengah, ke pembuluh darah yang besar, nah barulah timbul keluhan sesak napas. Jadi kalau ada keluhan sesak napas, itu berarti COVID-nya sudah tergolong sedang ataupun berat. Nah, siapa saja yang berisiko tinggi? Sebenarnya ya hampir semua orang bisa berisiko nih, tapi yang berisiko tinggi itu kebanyakan ya dari warga senior, orang tua, manula yang sekarang kan warga senior, orang tua ini risikonya meningkat sesuai dengan pertambahan usianya. Kemudian kalau di Amerika ini ada penelitian, ternyata kalau orang yang usianya di atas 65 tahun ini kematiannya lebih tinggi ya. 8 dari 10 kematian akibat COVID terjadi pada usia di atas 65 tahun. Kemudian ada penelitian lagi bahwa lebih dari 95% kematian akibat COVID terjadi pada usia 45 tahun, jadi usia-usia yang tinggi. Kemudian resiko tinggi juga terjadi pada orang-orang yang punya komorbid. Ya, komorbid itu penyakit penyerta. Jadi antaranya ini penyakit kanker, kemudian ginjal, paru-paru, jantung, diabetes, dan sanes-sanesipun, termasuk ibu hamil, kemudian orang yang rokoknya kayak sepur, rokoknya berat. Nah, makanya bapak ibu atau mas-mas yang masih kuliah, kalau bisa rokoknya di stop, bukan dikurangi tapi stop, karena itu sebagai salah satu komorbid bisa terinfeksi virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada suatu penelitian perbandingan antara usia. Nah, data-data ini diambil dari rekam medis, dari rumah sakit, orang-orang yang terkena COVID, kemudian diikuti
dirawatnya berapa hari, kemudian dia outcome-nya luarannya itu meninggal atau pulang atau bagaimana, itu dicatat di rekam medik, sehingga rekam medis ini nanti bisa diupload, kemudian dihitung semuanya, didata semuanya, sehingga didapatkanlah data ini berdasarkan usia. Sebagai pembanding adalah usia antara 5 ke 12 tahun sebagai referensi ya. Mungkin kalau kita bandingkan yang usia-usia di atasnya ini 18 sampai 29, 30 sampai 29, 40 sampai 49, dan seterusnya, ini kasusnya lebih banyak sebanyak 2 kali lipat. Dan ternyata semakin tinggi usia, maka angka hospitalisasi itu mondok di rumah sakit semakin tinggi ya. Kalau yang usianya 5 sampai 17 yang mondok 1 orang, yang usia 75 yang mondok 65 orang. Ya, kalau semua terkena COVID ada 65 orang, 65 orang semuanya mondok yang tua-tua, nah yang muda ini cuma 1 orang. Berarti kan semuanya berat nih yang tua-tuanya. Yang usia lebih tua aslinya berat. Dan angka kematiannya ini fantastis sekali ya, fantastis ini sangat menghiburkan ya. Kalau yang yang usia muda ini angka kematiannya kecil 1 kali, nah usia 75 ke atas itu ternyata meningkat lebih dari 3.200 kali lipatnya kemungkinan meninggalnya kalau terkena COVID ya. Jadi COVID ini sesuatu yang sangat memang harus benar-benar kita waspadai ya. Karena memang angka kematian cukup tinggi sekali. Nah, apakah aman kalau pergi keluar rumah? Aman enggak kalau kita keluar ke pasar, ke mall, nyawa atau kemana saja? Apakah aman atau tidak? Sebagai prinsip adalah orang yang semakin dekat dan semakin lama berinteraksi dengan orang lain, maka dia semakin berisiko terkena COVID. Ya, makanya kemudian ada 3M dilarang untuk saling berkerumun di antaranya kan ya, untuk mencegah risiko penularan COVID. Kemudian kalau Bapak Ibu semuanya tetap mau melakukan aktivitas di luar rumah di tempat umum, maka harus melakukan pencegahan ya, bawa masker, kemudian alat cuci tangan dan sanitizer selalu dibawa, kemudian paling tidak ya bawa tisu ya untuk membersihkan tangan kita itu basah. Kemudian setelah orang terkena nih, kapan sembuhnya sih? Nah, beberapa pernyataan kemarin, orang yang dinyatakan sembuh diantaranya adalah kalau seseorang itu sudah menyelesaikan masa isolasi, kemudian dapat keterangan dari dokter. Biasanya ini setelah 14 hari. 14 hari misalnya orang terkena COVID, swab positif, kemudian di rumah dia isoman 14 hari, walaupun dia tidak di swab lagi, dia bisa dinyatakan sembuh ya, karena memang angka penularan COVID setelah 14 hari itu dia sangat menurun sekali. Kemudian kalau orang yang diisolasi karena gejalanya kritis atau berat, maka dia harus menjalani PCR 1 kali negatif dulu baru bisa dibilang negatif, atau setelah isolasi minimal 10 hari plus 3 hari bebas gejala, itu baru bisa dinyatakan sembuh. Jadi memang tidak semua yang sembuh itu harus diswab ulang, jadi cukup hanya dengan isoman 14 hari yang rata-rata itu bisa kita katakan sebagai selesai isoman atau sembuh dari COVID-19. Kemudian kalau Bapak Ibu kemarin mendengar ada fenomena long COVID syndrome atau kok sudah sembuh masih ada gejala, nah itu termasuk gejala-gejala yang diakibatkan karena gejala sisa COVID-nya, namanya fenomena long COVID. Ya. Gejala yang masih mungkin ada adalah misalnya batuk, kemudian penciumannya belum balik-balik, kemudian mudah lelah, nyeri kepala, nyeri otot, disertai mual diare, itu masih sering ditemukan sampai kadang berminggu atau mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih ada gejala seperti ini. Ini namanya fenomena long COVID. Kemudian kalau orang sudah terkena bisa nggak terinfeksi ulang? Ternyata bisa. Jadi orang yang sudah terinfeksi jangan sok-sokan, atau sudah divaksin jangan sok-sokan, sudah pakai masker, kemudian bebas kemana-mana, tidak ya.
orang yang setelah sembuh COVID ini masih bisa terinfeksi lagi, namanya reinfeksi atau infeksi ulang. Kemudian kapan bisa terinfeksi lagi? Ini waktunya bervariasi, bisa beberapa minggu setelah infeksi sampai beberapa bulan setelah sembuh bisa timbul lagi. Mungkin Bapak Ibu kemarin mendengar ada orang yang sudah 2 kali, 3 kali terkena COVID. Nah, ini salah satu orang yang terkena infeksi ulang atau reinfeksi COVID-19. Nah, prevalensi varian baru. Ya, mungkin kemarin kalau kita mendengar ya kan yang meledak pertama kali di India ya. Terus ada lagu India sih. Belum COVID urip ayam teko COVID jadi unyem gitu. Harap terus nanti malah pada joget semua. Nah itu contoh adanya varian baru yang kemudian meledak ya yang kemarin kita ada di India nih. Nah virus itu juga sebagai makhluk hidup. Mereka beradaptasi, mereka berkembang, kemudian mereka berubah, gitu. Namanya mutasi. Nah mutasi-mutasi ini yang akan mengakibatkan pola penularan, pola penyakit, kemudian kerentanan, keparahan, kemudian tingkat kematiannya bisa berubah-ubah. Ya bisa lebih parah, bisa lebih ringan. Itu namanya mutasi. Dan mutasi yang ada di virus COVID ini banyak sekali nih. Kalau kemarin Bapak Ibu baca di berita, kemudian di penelitian ini banyak sekali variasi mulai dari alfa, beta, gamma, delta dan seterusnya ini ada semuanya yang kebanyakan ini diasosiasikan dengan daerahnya. Kalau varian alfa yang di India, di US, di Amerika, kalau delta yang dari India ya kemarin sempat booming, sempat meledak di Indonesia juga. Kemudian apakah vaksin masih efektif? Nah ini pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat. Ini kan sudah bukan sudah mutasi. Nah yang sudah divaksin pun ternyata masih efektif, masih bisa menangkal antibodi yang ada, bisa menangkal varian-varian COVID yang lainnya. Nah, saat ini saya mau bicara tentang vaksin COVID-19 ya. Ini banyak sekali orang-orang yang masih belum bersedia, masih belum mau vaksin karena tadi berita hoax di masyarakat banyak sekali. Yang habis vaksin ternyata malah jadi lumpuh, yang habis vaksin malah jadi kena COVID, malah jadi sakit, kemudian ada yang sampai meninggal. Nah ini mungkin berita-berita yang ditelan mentah-mentah, tidak dianalisa, kemudian kenapa dia bisa sakit atau kena COVID atau bahkan meninggal setelah vaksin, itu mungkin bukan terkait dengan vaksinnya, tapi mungkin memang sudah ada penyakit yang lainnya atau memang sudah punya COVID yang dia sudah ada di tubuhnya, kemudian belum bermanifestasi, kemudian beliau divaksin, dan kebetulan qadarullah dia mengalami gejala setelah infeksi. Padahal sebelumnya sudah ada virus di tubuhnya, itu mungkinnya seperti itu. Nah, vaksin ini bekerjanya bagaimana? Vaksin ini seperti imunisasi pada bayi, pada anak. Bapak Ibu. Jadi vaksin ini dia akan memicu atau membuat kekebalan. Ya, kekebalan ini dibentuk oleh sel-sel antibodi. Antibodi ini dia akan menangkap virus, kemudian mengenali virus itu dan membuat penangkalnya. Ini cara kerja vaksin. Jadi orang yang belum terkena COVID itu dikenalkan tubuhnya dengan COVID yang sudah lemah. Mungkin bagian dari COVID mRNA-nya, bagian tubuh yang lainnya itu akan membuat memicu timbulnya antibodi anti COVID-19. Nah, kepentingannya apa? Ini contoh ilustrasi di masyarakat nih. Ini yang putih-putih ini orang sehat yang tidak diimunisasi. Kalau yang merah-merah ini orang yang terinfeksi COVID, kemudian yang kuning ini orang yang sudah divaksin. Ini pada masyarakat yang belum divaksin, ada ini ya 3 orang, ada yang terkena COVID, dan bisa menular dan sampai menimbulkan banyak sekali yang tertular COVID-19. Nah, kemudian kalau sudah divaksin, nah ini ternyata walaupun ada 3 orang yang positif, tapi dia tidak menularkan ke yang sudah vaksin. Nah,
beberapa orang yang belum vaksin tertular, beberapa orang yang sudah vaksin juga ikut tertular, tapi tidak banyak. Ini fungsinya vaksinasi massal yang digencarkan pemerintah untuk mencapai yang namanya kemarin herd immunity, ya, immunity massal. Jadi kekebalan massal yang akan dicapai sehingga nanti kalau ada orang yang terkena virus COVID tidak menularkan secara drastis, secara massal. Jadi nanti kan yang diharapkan 3 orang ini nanti dia akan sembuh sendiri selama 14 hari atau sampai dia sembuh, sehingga nanti virusnya itu akan hilang sendiri tanpa menularkan ke orang lain. Jadi efek dominonya, efek rentengannya itu akan terputus di sana oleh orang-orang yang sudah tervaksinasi. Nah, kemarin kalau Bapak Ibu mendengar vaksinasi, ada beberapa istilah nih, efikasi, efektivitas, itu bagaimana gitu. Nah, efikasi itu salah satu efikasi ini kemampuan vaksin untuk menurunkan penyakit pada kondisi yang optimal, itu pada kondisi laboratorium, pada uji klinis ini. Kemudian kalau efektivitas ini kemampuan vaksin untuk menurunkan munculnya penyakit COVID di dunia nyata. Jadi kan sebelum dirilis vaksin ini diteliti dalam suatu laboratorium, nanti keluar angka efikasi. Nah, efikasi yang diizinkan untuk bisa dipakai itu kalau efikasinya lebih dari 50%. Syaratnya itu lebih dari 50%. Nah, beberapa literatur membandingkan efikasi di dunia nyata. Kalau efikasinya 95%, itu resikonya 20 kali lebih rendah untuk mengalami COVID. Jadi semakin tinggi efikasi, maka kemungkinan dia kebal semakin tinggi. Maksudnya itu, cara gampangnya seperti itu. Nah, kemudian vaksin COVID yang sudah mendapat izin edar ini, dia direkomendasikan untuk semua orang sehingga mendapatkan proteksi maksimal. Jadi semua orang harus menerima dosis yang direkomendasikan. Kalau kemarin dari Sinovac, ya dosis 1, dosis 2 diterima sehingga efikasinya bisa full semuanya dapat. Kemudian masyarakat yang belum melakukan vaksin, kalau sudah tersedia segera lakukan vaksin supaya bisa terjadi kekebalan. Nah, kekebalan ini dicapai 14 hari setelah vaksin disuntikkan pada dosis kedua, ya rata seperti itu. Jadi tidak serta-merta sekarang disuntik kemudian bisa jalan-jalan tanpa pakai masker, enggak, tapi beliau masih rentan dan baru mendapatkan proteksi maksimal setelah 2 minggu setelah disuntik vaksin. Nah, beberapa kemarin yang timbul efek samping diantaranya adalah yang lokal, seperti nyeri di tempat suntikan, kemudian luka, kemerahan. Kemudian kalau yang interlokal atau yang umum ya terjadi nyeri kepala, kemudian demam, mual muntah, itu memang ada. Tetapi secara umum keluhannya ringan dan sementara, hilang dalam waktu kurang dari 2 hari. Walaupun ada yang berat, tapi itu angka secara statistik tidak bermakna. Angka secara statistik sangat kecil sekali sehingga bisa disingkirkan, ya, bisa diabaikan. Jadi hoax yang kemarin beredar kan dari yang sekecil itu kemudian nyebar di medsos sehingga akan heboh sekali, akan terlihat seperti besar sekali. Padahal kalau dilihat dari data rekam medisnya yang dikumpulkan itu setelah dihitung ternyata angka kejadiannya sangat kecil sekali dan bisa dianggap tidak bermakna. Jadi vaksin tetap aman untuk semua lapisan masyarakat ini. Nah, yang dipakai di Indonesia kan ada beberapa nih, ada 6 kalau nggak salah beredar. Nah, ini efikasinya antara 50 sampai 100% itu ada nih. Kalau Sinovac itu efikasinya 50%, kalau Moderna 90% dan lain-lain. Jadi semuanya ini akan memberikan proteksi yang cukup untuk masyarakat kita terhadap penularan COVID-19. Nah, siapa aja sih yang boleh divaksin? Nah, ini yang data yang dari kemarin yang masih usia di atas 18 tahun sampai 60 tahun itu beliau tidak boleh vaksin kalau ada riwayat alergi berat terhadap vaksin yang dosis pertama. Alergi berat itu bisa terjadi atau sampai kemerahan, sampai
timbul tensinya turun, sakit berat, alergi yang berat. Kemudian orang yang mengalami infeksi akut ini juga tidak boleh divaksin dulu. Kemudian seseorang yang punya penyakit kekebalannya itu turun, penyakit imunodefisiensi namanya. Nah, kalau orang-orang yang warga senior ini ada suatu kuesioner, ada suatu tools yang menentukan apakah beliau itu layak vaksin atau tidak. Ini namanya kuesioner rapuh. Ya, kalau orang tua kan namanya rapuh ya. Jadi rapuh itu kalau nanti nilainya lebih dari 2, dia nggak layak vaksin. Nah, rapuh itu nopo, itu ternyata singkatan. Jadi R-nya itu resistensi. Nanti apakah si orang tua tadi ini dengan diri sendiri atau tanpa bantuan alat mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga tanpa istirahat. Kalau iya berarti skornya 1, kalau iya berarti 0, kalau iya berarti skornya 1, kalau tidak berarti skornya 0. Kemudian R-nya ini rapuh, aktivitas ya. A-nya dari rapuh ini aktivitas nih. Aktivitas ini dilihat dari seberapa sering dalam 4 minggu merasa kelelahan nih, apa terus menerus, apakah sebagian besar atau kadang-kadang atau jarang nih. Nanti skornya bisa dilihat di sini nih. Kalau dijawabnya 1 atau 2, maka skornya 1 nih. 1 itu nih sepanjang waktu atau sebagian besar ini sering kelelahan berarti skornya 1. Kalau kadang-kadang atau jarang berarti skornya 0. Jadi itu yang A. Kemudian yang V ini apa? Ini itu penyakit lebih dari 4. Punya 4 komorbid yang lain, di antaranya adalah hipertensi, diabetes, kanker, kemudian penyakit paru, jantung, asma, stroke, penyakit ginjal. Nah, kalau dia punya 4 ke bawah, ini masih skornya 0. Kalau lebih dari 4, 5 ke atas ini punya skor 1. Kemudian punya adalah usaha berjalan. Nah, apakah orang tua tadi tanpa bantuan mengalami kesulitan berjalan 100 meter apa tidak? Kalau kesulitan berarti skornya 1, kalau tidak berarti 0. Kemudian yang terakhir H ini hilangnya berat badan. Kalau berat badan nanti diskorin di 1 dan 0 di persen, nanti harus sama petugas medis nanti mengukurnya karena pakai persenan nih. Nah, nanti 5-5-nya ini RAPIH ini dilihat skornya. Kalau lebih dari 2 berarti si warga senior ini belum untuk vaksin. Nah, ini terakhir pesannya untuk masyarakat, pokoknya tetap melakukan 3M, 3T, dan yang terakhir vaksinasi. Pokoknya kurangi yang namanya kontak erat, kontak dekat, kerumunan, kemudian kamar atau ruang tertutup juga dihindari. Nanti semoga dengan 3M dan vaksinasi ini penularannya meningkat, pandemi bisa melambat, dan ekonomi kita bisa kembali lagi meningkat. Ngeten Bapak Ibu, menawi wonten pertanyaan sumangga ingkang wonten salah kemudian kalau kembalikan ke Ibu Kori. Monggo Bu Kori, matur nuwun. Ya, baik. Terima kasih banyak kepada Dr. Heri Hernawan, SPJP, yang telah menyampaikan materinya. Untuk sesi selanjutnya, sesi diskusi nanti akan dipandu oleh Ibu Rawi Miharti. Kepada Ibu Rawi, dipersilahkan, monggo Bu Rawi. Matur nuwun Bu Kori. Sugeng dalu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, para peserta. Nah, ini tadi sangat menarik ya dari pemaparan Dr. Heri. Matur nuwun Dr. Heri telah menyampaikan penjelasannya. Insya Allah bisa menjadi lebih jelas, lebih paham ya, dan kita juga bisa menyikapi segala sesuatu dengan lebih tepat. Nah, ini kalau memang masih ada yang penasaran, tentu saja ini udah nggak sabar ya pada mau tanya barangkali. Saya akan buka untuk sesi pertanyaan 2 orang terlebih dulu. Monggo ada yang mau tanya dari peserta, Bapak Ibu. Monggo saya dibantu Mas Sugeng ya, siapa ini? Ada yang raise hand atau? Saya dari Bu Pujiati. Bu Pujiati, monggo Bu Puji. Terima kasih. Langsung. Terima kasih atas perbincangan waktunya. Yang kami
menanyakan begini, Pak Dokter, kemarin anak-anak kami sudah mengikuti, ya, anak-anak kami sudah mengikuti vaksin yang pertama. Kemudian pada jadwal vaksin kedua, kami sekeluarga baru terpapar COVID. Sehingga sampai saat ini anak-anak kami belum bisa mengikuti vaksin kedua. Dan vaksin yang pertama itu karena kemarin diadakan dalam rangka HUT Bayangkari di Amongrogo, itu event itu kemudian sekarang sudah tidak ada lagi, terus kami mohon penjelasan solusinya gimana. Karena kami sudah pernah menanyakan ke Puskesmas, katanya menunggu 3 bulan lagi. Sementara itu adik saya di Jakarta nggak sampai 3 bulan habis terpapar COVID, mereka sudah bisa vaksin yang sudah mengikuti vaksin. Mohon penjelasan Pak Dokter. Terima kasih. Matur nuwun Ibu Pujiati. Monggo yang kedua siapa? Sinten Bapak Ibu yang kedua? Pertanyaan Bu Puji disimpan dulu. Ada pertanyaan berikutnya? Halo, selamat malam. Malam, monggo ini Bapak siapa ini? Dari Tanto, Bu. Oh, Pak Heri. Nggih, matur. Monggo. Tanto nggih dari Blok 4. Mau menanyakan hampir sama dengan tempat Bu Pujiati. Cuma kasusnya itu berbedanya belum divaksin dan terkena COVID, apakah harus menunggu 3 bulan atau tidak nih? Belum divaksin dan sudah penyintas, Pak? Iya, betul. Terkena, tapi sudah sembuh, apakah harus menunggu 3 bulan atau seperti apa? Kapan itu, Pak, sembuhnya? Mei. Oh, sudah bulan Mei. Oke, matur nuwun Pak Tanto ya. Monggo Dokter Heri, ini kebetulan sama kasusnya, ada yang sudah penyintas bulan Mei kok belum divaksin. Kemudian juga Bu Puji tadi vaksin kedua tapi terkena sehingga disuruh nunggu 3 bulan atau tidak ini. Monggo Dok. Matur nuwun Ibu Puji Santo ya ini. Memang kenapa kok kemarin itu ada peraturan, ada wacana setelah 3 bulan terkena COVID baru boleh vaksin itu kan seperti itu ya. Ini kenapa pas seperti itu? Nah, kita kembali kepada fungsi vaksin itu sendiri gitu. Jadi vaksin itu kan membangun kekebalan tubuh, kemudian sehingga dia kebal terhadap COVID ini. Nah, orang yang sudah terkena COVID itu berarti kan dia sudah pernah kenalan dengan COVID tubuhnya, sehingga dia sudah punya antibodi, sudah punya kekebalan. Ya. Nah, kekebalan ini dia akan menurun titernya, menurun angkanya setelah 3 bulan. Jadi makanya kemarin ada peraturan bahwa setelah 3 bulan ini baru boleh vaksin. Sebenarnya ini bukan indikasi mutlak, ini cuma sebagai prioritas saja. Jadi kan masih banyak warga yang lain yang belum terkena COVID dan belum vaksin. Jadi itulah yang didulukan. Mengapa ya orang sudah kena vaksin ini, dia mundur dulu 3 bulan untuk memberi kesempatan dia itu vaksin duluan. Jadi sebenarnya tidak harus, kalau secara medisnya tidak harus. Jadi orang yang sudah terkena pun seminggu sebulan, 2 minggu, boleh langsung divaksin. Tapi kemarin karena pemerintah itu masih sedikit perbandingan dengan masyarakat, nah dan orang yang sudah vaksin ini kan dia sudah punya kekebalan, maka dibagi untuk warga yang lain yang belum terkena COVID dan belum vaksin. Sebenarnya tujuannya adalah pemerataan, Bu. Ya, jadi kalau mungkin di kemarin konsultasi dengan Puskesmas, harus 3 bulan ya, mungkin karena statistik di situ misalnya di Jogja atau di Bantul ini ya vaksinnya baru sedikit dan masyarakat yang belum divaksin banyak sekali, jadi yang sudah terkena antri dulu, mundur dulu 3 bulan gitu. Kalau yang Ibu tadi bilang di Jakarta itu baru 2 minggu sudah divaksin, nah itu memang ada yang 1 minggu pun sudah ada ya, karena memang vaksinasi yang kemarin terutama untuk nakes ya, untuk tenaga kesehatan itu sangat diprioritaskan pada lonjakan pandemi yang ini tadi, sehingga didahulukan semuanya kemudian divaksin. Karena memang secara medis nggak masalah, tapi secara pemerataan itu yang dipikirkan pemerintah dari sana. Menikah Bu penjelasan pun kurang lebih.
Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Dok. Ya, jadi nanti Sudah jelas ya, Bu Puji ya. Ya. Bahwa ini antrian ya, ada antrian untuk vaksin gitu. Monggo yang lain ada pertanyaan? Halo, monggo. Ada pertanyaan yang lain? Mas Sugeng, saya dibantu. Ada yang mau tanya? Ada yang ya, monggo. Dari mana ini, Bu? Halo, Ibu? Monggo, Bu. Silahkan pertanyaannya. Dari mana, Ibu? Putus? Halo? Putus ini rupanya. Yang lain? Monggo, yang lain? Cek, yang lain? Halo? Iya, monggo. Silakan, Bu. Saya Bu Tati dari Blok 1. Tati, kami ingin menanyakan bagaimana caranya pencegahan kalau ada salah satu anggota keluarga kita yang terpapar COVID supaya tidak menjalar ke anggota yang lain. Ya. Sekian, terima kasih. Matur nuwun, Bu Tati. Ada lagi yang lain? 2 orang, satu lagi. Jadi kalau tidak ada, langsung dijawab ya, Dok. Dokter Heri tadi. Enggak. Bu Tati, matur nuwun. Pertanyaan yang saya sangat ini. Saat ini kan COVID sudah sampai ke sekitar kita, sampai ke keluarga kita. Nah, bagaimana cara kita mencegah? Prinsipnya sama seperti yang lain tadi. Jadi kurangi kontak yang erat dalam waktu lama. Kemudian yang penting kita pakai masker. Jadi orang COVID itu tidak perlu kita hindari sebenarnya, apalagi itu keluarga kita, apalagi kalau anak, suami, istri atau orang tua kita ya jangan kita singkiri, jangan disingkirkan, jangan kita jauhi ya. Malah yang mereka itu kalau misalnya gejalanya ringan itu butuh lebih diperhatikan lebih, kemudian dicukupi kebutuhan obat-obatan, vitamin dicukupi. Nah yang penting adalah kita yang melayani, yang memberikan makan misalnya itu kita jaga pakai masker ya. Pakai masker, kalau bisa double maskernya. Kemudian setelah dari kamarnya beliau nanti kita buang masker yang luar, atau lebih bagus lagi ganti semuanya, nanti ganti yang baru lagi. Itu salah satu pencegahan. Kemudian yang kedua, rajin cuci tangan. Jadi kan kalau kita masuk ke kamar orang yang COVID, itu kan mungkin ada yang bilang droplet ya, ada droplet yang nempel-nempel di meja, di kursi, di tempat tidur, di pakaian. Nah, setelah kita kontak itu langsung cuci tangan. Itu sangat meminimalkan penularan COVID itu. Ya, jadi kalau kita habis plek orang yang kena COVID atau lingkungannya, ya kita jangan langsung usap-usap ya, jangan usap-usap hidung atau mulut. Kita cuci tangan dulu baru boleh makan, boleh yang lain gitu ya. Kemudian yang terpenting lagi bagi penderitanya, bagi penderita kalau bisa ya di rumah pakai masker, sehingga kalau beliau batuk, beliau bersin itu dropletnya tidak kemana-mana ya, jadi yang tertampung di masker itu sendiri. Itu sangat membantu dan sangat meminimalkan penularan di lingkungan keluarga. Jadi kan mungkin sekarang kita nggak bisa menghindari ya COVID itu sudah ada di depan kita, ya caranya seperti itu. Mungkin kalau di rumah saja harus pakai hazmat lengkap, tapi di rumah tidak seperti itu, nanti malah digabung. Jadi kemudian pakai hazmat, sedangkan yang kita obati adalah orang-orang tua kita, suami istri kita, gitu kan. Nah, yang penting tadi kita jaga. Terus yang ketiga, cukupi vitamin. Cukupi vitamin, baik yang sakit maupun yang sehat. Ya, kemarin kan ya mungkin vitamin C, vitamin D kita cukupi, kita kasih
yang dengan dosis yang cukup tinggi supaya bisa menangkal, memperbaiki kekebalan tubuh kita. Ngeten Bu Tati. Ya, terima kasih Dok. Terima kasih. Baik ya, ini kalau satu keluarga ya Dok ya, kita justru harus menolong yang kena dan kita menjaga supaya kita tidak. Ini pengalaman saya kemarin. Nah, kemarin tuh Qadarullah kebetulan ya anak-anak saya 3 orang positif, mertua dua-duanya positif, satu rumah semuanya. Ya, alhamdulillah saya mengurus mereka. Saya masih negatif terus sampai sekarang. Ya dengan cara seperti itu. Jadi ya kita nggak usah takut di rumah, nggak usah pakai hazmat, nggak usah pakai pakaian astronot, cukup pakai masker, sering cuci tangan, minum vitamin yang banyak. Itu aja tipsnya. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih. Baik, ada yang lain yang ingin bertanya? Satu lagi boleh nggak Dok? Saya boleh Bu. Monggo Bu. Bu Puji. Monggo. Dengan itu kemarin kan saya sudah komplit vaksinnya. Bahkan vaksin influenza pun saya sudah. Itu tetap kena ya Dok. Kemudian yang saya tanyakan, karena saya itu potensi mah ya Dok. Terus sampai saat ini masih minum vitamin-vitamin yang dosisnya tinggi itu. Seperti D, vitamin C dan sebagainya. Itu apakah omeprazol itu masih tetap diminum untuk menahan di lambung supaya tidak terlalu perih gitu? Dok, yang saya tanyakan seperti itu. Terima kasih. Monggo. Monggo Dok. Suara dari luar. Lalu bosan. Apa Dok? Gimana Dok? Bosan ada suara dari luar bertenggang ya. Iya tadi ada. Punya sakit mah, kemudian lambung. Nah itu pengobatan tetap terus jalan. Kita punya sakit apapun, sakit mah, sakit diabetes, sakit jantung, obatnya terus jalan ya. Nah kalau sakit mah ini kan ada obat-obatan, mungkin vitamin C dosis tinggi itu yang akan memperberat gejala sakit mahnya ya. Kalau sakitnya namanya obat sakit mahnya tetap diminum, mungkin dosis vitamin C-nya jangan tinggi-tinggi atau mungkin diselang 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Untuk vitamin C-nya kan sangat perih sekali di lambung. Itu pakai vitamin yang lain, ya vitamin D-nya ditingkatkan lagi atau vitamin B kompleksnya. Kalau vitamin C coba diturunkan dulu, jangan terlalu tinggi supaya lambungnya tidak terlalu menderita. Ngeten Bu Puji. Terima kasih. Ampun. Matur nuwun Bu Puji. Sami-sami. Lanjut, boleh yang lain? Ada lagi pertanyaan? Ya, monggo Bapak. Mohon maaf, ini mungkin tadi saya kurang begitu mendengar karena putus saja tadi. Ini Bapak, siapa Pak? Pak Heri. Pak siapa? Pak Heri. Pak Heri. Monggo. Yang saya tanyakan waktu itu, kami sekeluarga itu juga terkena COVID ya per tanggal 1 Juli. Nah, per tanggal 1 Juli dan selesainya tanggal 19 Juli untuk isomannya. Yang saya tanyakan, kenapa setelah sekian hampir 1 bulan lebih ya, ini kadang batuk itu muncul terus gitu ya. Nah, kalau dingin muncul. Pada waktu sebelum terjadi terdampak COVID itu sama sekali nggak ada. Terus kata teman, katanya itu namanya batuk 100 hari gitu. Nah, 100 hari. Apakah itu memang betul yang saya tanyakan tersebut Pak Dokter Heri? Karena memang hampir dari yang mengalami itu, saya itu melihat juga bersama batuknya itu memang kadang-kadang muncul. Iya betul itu betul. Nah, itu hampir semuanya mengalami batuk
begitu lamanya gitu ya. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih Pak Heri. Ada yang lain dulu, 2 orang, 1 lagi. Monggo Bapak Ibu yang lain. Biar Pak Dokter menyiapkan jawabannya. Yang lain ada? Ibu, Bapak? Boleh disapa teman-teman dari SD Gowosari, tadi saya ikut sertakan. Nah, dari SD Gowosari, monggo Bapak Ibu. Ada? Di daftar ada yang ikut. Belum bertanya? Oke, kalau belum bertanya, monggo Dokter Heri tadi tentang batuk setelah COVID, sebelumnya nggak ada lah ini. Bagaimana? Ya Bu, matur nuwun nggih Pak Heri. Menika ingkang kita sebut sebagai fenomena long COVID atau sindroma long COVID. Jadi yang dari slide kula wau namanya long COVID syndrome ya Pak. Long COVID syndrome ini orang-orang yang sudah negatif tapi masih terkena gejala-gejala ini. Paling sering batuk, kemudian mudah lelah, itu paling sering terjadi. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Jadi ini namanya gejala sisa atau sindrom long COVID tadi. Jadi kalau COVID itu dia kan virusnya ya Pak ya, virus kemudian dia menginfeksi paru-paru. Nah di paru-paru itu kan ada sel selaput tipis untuk pertukaran oksigen ya dari O2 ke CO2. Nah kalau orang yang sudah terkena COVID kemudian terjadi inflamasi di situ, nah ibarat kita punya luka nih ya, tangan kita tergores pisau, ada luka, lukanya sudah sembuh tapi bekasnya masih ada. Bekasnya masih ada itu bisa lama ya. Di selaput paru pun begitu ya. Ketika dia sudah terkena inflamasi, ada peradangan di sana, COVID ini baru hilang, tetapi bekas lukanya itu masih ada. Nah, bekas luka yang kalau kita sebagai jaringan parut itu, jaringan luka itu, dia akan menghalangi atau menghambat pertukaran oksigen dan CO2 tadi. Nah, sehingga penderitanya akan ngos-ngosan kalau jalan jauh, kemudian batuk-batuk, terkena sedikit rangsangan misalnya dingin atau debu atau misalnya minum es gitu ya, itu akan batuknya lebih hebat daripada dia sebelum kena COVID. Nah, itu namanya sindrom COVID ya, karena masih ada bekas lukanya di dalam. Nah, kalau si yang keroknya COVID ini sudah hilang, sudah sembuh, sudah mati, tapi bekas yang dia tinggalkan ini masih ada. Dan itu tergantung terhadap keparahan sakitnya kemarin. Kalau sakitnya kemarin COVID-nya berat, mungkin gejalanya akan berlangsung lama karena di dalam paru-paru itu yang terjadi inflamasi, timbulnya jaringan parut, jaringan luka itu lebih banyak, sehingga gejalanya akan lebih berat, sesaknya lebih lama. Jadi, kalau yang ringan ya cuma batuk-batuk atau sesak sedikit gitu Pak. Kurang lebih ngeten Pak Heri penjelasannya untuk long COVID syndrome namanya. Makasih Dokter. Tapi tanya lagi ya Dok. Ya. Hanya menarik ini Dok. Yang jadi pertanyaan itu memang batuk itu durasinya itu tidak sebentar J. Kalau umpamanya makanan gorengan muncul, dingin muncul. Nah, yang saya tanyakan untuk antisipasi, karena batuk ini itu kadang-kadang muncul, kadang-kadang tidak, yaitu karena lihat suasana Dok. Kayaknya kalau kecentok dingin, kadang muncul. Terus kalau kecentok gorengan muncul. Gorengannya rusak. Pak Heri, sebenarnya yang perlu kita hindari adalah faktor pencetusnya Pak Heri. Gorengannya. Faktor pencetus ya, jadi masing-masing orang itu faktornya bisa beda-beda. Mungkin Pak Heri kalau makan gorengan 1 piring baru batuk. Kalau misalnya yang lain makan gorengan 1 udah batuk-batuk, itu kan faktornya beda-beda.
Nah, itu yang perlu kita hindari. Jadi apa namanya, tidak bisa dibedah wah, semuanya sama, tidak bisa. Jadi ini individual banget. Jadi ada orang yang contohnya aja kalau alergi ya, alergi dingin, misalnya bapaknya alergi dingin, ibunya enggak, juga bisa terjadi ya seperti itu. Jadi kalau Pak Eri misalnya, oh saya kok kalau dingin jadi batuk ya, sementara hindari dulu dingin. Kalau Pak Eri misalnya makan gorengan jadi batuk ya sementara hindari gorengan dulu. Kasih ke saya dulu nggak apa-apa. Gorengannya. Yang penting kita hindari faktor pencetusnya itu dulu. Karena gejala apa namanya long COVID ini ya insya Allah nggak akan berlangsung lama. Ya, kita berharap nanti akan cepat sembuh. Jadi untuk meminimalkan supaya dia nggak lama, nggak semakin berat, nggak semakin tambah inflamasi, ya kita apa namanya hindari faktor tadi. Ya, kenapa dulu kita kenal ya di situ kan setelah COVID itu datang nanti ada badai sitokin kan di tubuh kita ya. Nah, badai sitokin itulah yang membuat inflamasi, membuat sakit di organ lain, jadi penyakit jantung, jadi penyakit ginjal dan yang lain itu karena badainya itu ya. Nah, semakin misalnya badainya itu terkena di paru-paru, jadi ada peradangan yang berat tadi, kemudian ditambah dengan alergen yang dari gorengan, yang dari dingin, itu akan terjadi lebih berat, jadi sembuhnya akan lebih lama lagi. Jadi gitu Pak Eri, jadi hindari apa faktor pencetus yang bisa kita hindari. Ya, Oke. Ya, cekap Eri. Terima kasih Dok, semakin jelas. Ini ada pertanyaan dari chat. Ini bertanya untuk isu vaksin AstraZeneca gimana. Jadi isu yang beredar itu kan sangat banyak ya. Ada yang pakai Astra kemudian jadi demam, jadi lumpuh, pakai Moderna ada yang demam, ada yang sakit, itu banyak sekali ya. Tapi angka kejadian namanya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi, ini kan KIPI ya. Itu kejadiannya itu ringan dan kebanyakan akan hilang dalam waktu 2 kali 24 jam. Ya, jadi memang isu itu ada ya yang tadi kita sebut sebagai hoax ya, tidak perlu dibesar-besarkan. Semua vaksin sebenarnya aman, semuanya aman. Memang ada beberapa orang yang mengalami kejadian ikutan pasca imunisasi, ada demam, ada nyeri, itu ada, tetapi itu tidak berat dan akan hilang selama kurang lebih 2 hari. Jadi manfaat vaksin itu lebih besar daripada mudarat yang dia bawa. Kalau itu seperti itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua nih, kalau balita bagaimana? Kayaknya sampai sekarang belum direkomendasikan vaksin untuk bayi. Dari Perhimpunan Dokter Anak belum merilis, belum keluarkan rekomendasi vaksin pada anak dan bayi. Jadi masih pada usia 2 bulan ke atas kalau dengan yang paling rendah. Itu ada yang lain? Apa? Ya. Ada yang masuk. Monggo yang raise hand. Oke, silakan. Suaranya belum terdengar. Yang raise hand, suaranya belum terdengar. Silakan. Putus. Monggo Bu. Monggo Bu. Ibu. Sinyalnya. Masalah sinyal. Baik Dok, sambil menunggu Dok, ini juga ada pertanyaan yang fenomena long COVID itu yang ada juga yang halusinasi itu bagaimana Dok? Halusinasi, ya mungkin ada ya Bu ya, tapi selama saya praktek saya belum pernah menjumpai yang seperti itu. Mungkin kalau halusinasi dia sudah halusinasi dari awal, dari sebelum COVID ya. Jadi kalau dari literatur pun ya halusinasi itu tidak dijumpai. Biasanya
lansia ya dok ya? Biasanya lansia ya? Ya, kalau lansia kan beliau sudah punya kecenderungan untuk demensia, pun demensia, kemudian ada degradasi dari sel-sel otak, sehingga mungkin kalau ada penyakit yang lain bukan hanya COVID saja mungkin nanti akan terjadi gejala-gejala seperti halusinasi itu. Tapi secara dari yang kita lihat di literatur, dari laporan-laporan dari jurnal itu tidak sampai ke sana. Ya, mungkin kalau orang tua ya kentalnya karena memang dia sudah punya demensi atau tipe itu mungkin itu ya. Iya, dan secara umum memang ada penurunan ya dok ya sebelum COVID dan setelah ya. Oke. Baik, matur nuwun dok. Monggo, ada lagi ini siapa tadi yang akan mau bertanya? Iya, saya lagi Bu Tati. Bu Tati, monggo. Ya. Saya ingin bertanya dok untuk masalah vaksin bagi ibu muda yang program hamil itu diperbolehkan apa enggak ya dok untuk vaksin? Hamil boleh tadi. Hamil boleh. Boleh. Vaksin ya. Oh boleh ya. Kalau untuk yang ini dok habis keguguran dok? Masalah boleh juga. Tidak masalah ya. Keguguran, kemudian habis program lahiran atau ada komplikasi ST boleh vaksin sepanjang dia itu stabil. Stabil itu artinya tidak ada gejala berat, tidak ada anemia yang berat atau kurang darah juga tidak berat itu boleh vaksin. Terima kasih dok. Terima kasih. Matur nuwun Bu Tati. Baik, ada lagi, ya. Yang lain ada lagi. Selamat malam. Pak Petrus, monggo. Saya mau maaf, speakernya beda. Tolong dikecilin yang lain. Saya cuma mau menanyakan mengenai vaksin Nusantara. Itu bagaimana itu? Dan kan kayak masih ada kontroversial atau mana, masih banyak yang nunggu. Belum mau vaksin, belum nunggu Nusantara itu. Begitu aja, terima kasih. Oke, matur nuwun Pak Petrus. Bagaimana ini Dokter Heri? Ya, Pak Petrus, untuk vaksin Nusantara itu kan dirilis dari Kementerian Kesehatan. Kabar terakhir itu masih dalam fase uji fase uji dan belum dirilis ke masyarakat. Jadi ya kita masih menunggu itu ya. Jadi kalau untuk masyarakat saya rasa tidak perlu menunggu vaksin Nusantara nanti muncul, tapi yang ada sekarang kita pakai ya karena efikasi yang ada di vaksin sekarang itu cukup bagus ya, di atas 50% semua ya pastinya ya. Bahkan kalau Moderna itu 94% atau bahkan yang di Pharma yang sampai 100% efikasinya ya. Jadi sepertinya ya kalau ada kemarin pada minggu Nusantara saya pikir nggak perlu nunggu itu ya, kalau ada vaksin ada di lingkungan, ada bisa kita jangkau ya vaksin saja gitu. Itu Pak Petrus. Iya, saya rasa juga ini vaksin ya tidak perlu nunggu-nunggu ya dok ya, pokoknya ada daftar dapat ya sudah gitu, itu memang jatahnya seperti itu. Kalau yang kemarin-kemarin masih jatahan. Mangga. Ada yang mau tanya tentang vaksin Moderna terbaik. Moderna. Katanya yang terbaik dibandingkan Sinovac maupun Astra. Ada tahap 1 atau 2 atau 3 gitu nih. Jadi kalau terbaik apa tidak itu kan semua vaksin punya punya kemampuan untuk menangkal ya istilahnya ya, namanya efikasi gitu. Yang tadi saya sampaikan ini mungkin bisa disimak lagi di layar. Kalau vaksin Sinovac itu efikasinya 50% ya. Kemudian kalau Moderna 94% ya. Kemudian untuk Astra itu 76 sampai 81%.
vaksin punya karakter sendiri-sendiri. Jadi kalau Moderna ada kedua tidak, ini nggak ada karena sudah 94%, jadi tidak ada yang kedua. Untuk Sinovac ini perlu 2 kali booster atau 2 kali suntik karena memang efikasi yang dibatas ya. Yang batas di sini kan tadi kan 50%. Jadi seperti itu kalau untuk vaksin itu memang yang Sinovac akan berbeda karakternya. Ya tadi Iya, matur nuwun dok. Dok, kalau ini nggak ada yang tanya, yang soal masker double itu dok, boleh nggak sesama masker medis, double medis kan kalau lihat di internet itu sebaiknya kain dobelannya. Nah ini bagaimana dok? Memang kemarin ada anjuran pakai masker double ya, baik itu masker medis maupun masker medis dengan kain. Ya. Fungsinya apa? Fungsinya ya untuk mempertinggi tingkat proteksi. Ya, kalau kita lihat masker medis itu kan ada yang 2 lapis, ada yang 3 lapis. Ya. Kemudian kalau masker yang KN95 itu 5 lapis maskernya. Jadi kalau kita pakai masker medis 2 ya berarti kita pakai 6 lapis itu mempertinggi proteksi. Ya, jadi memang ada anjuran untuk memakai 2 masker pada kondisi yang outbreak-nya lagi berat seperti kemarin. Ya, 1 masker pun sudah cukup untuk proteksi, tapi akan lebih tinggi proteksinya kalau kita tambah lapisannya. Lapisan itu bisa dari kain, bisa dari masker medis, atau bisa dari masker yang kayak KN95 atau N95 itu bisa aja. Jadi kalau Bapak Ibu sempat jalan ke rumah sakit, dokter yang sudah pakai masker kita kerja dilapisi N95 masih dilapisi lagi. Nah, itu kalau beliau ingin mendapatkan proteksi lebih dari masker itu. Memang rasanya engap, rasanya sesak ini, tapi ya ikhtiar yang paling tinggi yang bisa kita pakai seperti itu sih di rumah sakit. Ya tentu sekali. Oke, matur nuwun dok. Kasih wonten niki. Masih ada yang mau bertanya? Malam dokter. Maaf mau nanya lagi dari dokter menindaklanjuti yang tadi long COVID ini, apakah itu perlu ditindaklanjuti dengan pemeriksaan seperti torak atau pengobatan setelahnya supaya nanti ketika kita mau vaksin itu sudah benar-benar tahu kondisi tubuh kita seperti itu dokter. Enggak. Sebenarnya itu tidak perlu nih Kak. Nggak perlu, itu ada nanti screening lagi di meja vaksin yang kita mau vaksin. Misalkan tensi, kemudian riwayat penyakit itu cukup. Jadi kita nggak perlu sentuhan atau pemeriksaan yang lain, kan nggak perlu. Pengetahuan kalau misalnya Bapak punya komorbid, punya sakit paru-paru yang berat, yang menahun, sakit jantung, diabetes yang belum terkontrol, itu mungkin dapat konsultasi ke dokter yang biasa menangani, ke dokter paru-parunya, ke dokter jantungnya, ke dokter penyakit dalamnya untuk mendapatkan informasi ini layak nggak vaksin. Kalau layak itu nanti gulanya harus berapa, tensinya harus berapa, harus seperti apa, itu ada di sana. Tapi untuk screening rutin itu kita nggak perlu ronsen, nggak perlu melakukan pemeriksaan apa bisa darah juga nggak perlu. Jadi kalau kita merasa fit, tensi bagus, vaksin ada, langsung kita datang aja, nanti di situ ada screening kok ya. Di meja vaksin itu ada screening, nanti diperiksa oleh dokter di sana, kemudian ada mengisi kuesioner, kalau bisa jujur ya, nanti kan ada scoringnya tadi ya, kalau rapuhnya dia tinggi maka bisa ditunda vaksinnya atau dibatalkan vaksinnya ya. Jadi nggak perlu kalau untuk periksa yang lain-lain, cukup dengan screening yang di tempat vaksin saja sekarang. Ya tempat dokter. Ya, terima kasih dokter. Terima kasih Pak Tanto. Ini masih ada waktunya Bu Kori? Masih ada, boleh? Ada yang mau tanya lagi? Atau sudah Bu Kori? Yang dicek Bu. Ada. Yang dicek ada pertanyaan itu. Sudah Bu, sudah terjawab tadi.
ada. Kalau tidak ada, barangkali tidak ada, Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, barangkali memang masih banyak ya Dok, mungkin yang masih ingin tanya-tanya gitu, tetapi berkenaan dengan waktu kita terbatas di sini, nanti kita bisa dengan waktu yang lain. Matur nuwun Bapak Ibu, matur nuwun Dr. Heri. Saya sebagai pemandu tanya jawab, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bu Kori. Terima kasih banyak kepada Dr. Heri Hirnawan sebagai narasumber dan Ibu Rawi Hardi ya untuk memandu kegiatan diskusi malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi untuk acara inti dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Semoga dengan adanya materi pengabdian masyarakat ini kita bisa saling lebih menjaga untuk mencegah diri kita dari penularan virus COVID-19 dan tentunya sesuai pesan dari Dr. Heri tadi, tidak perlu untuk takut ya menolong teman atau keluarga kita yang memang dia terkena COVID selama kita bisa patuh untuk tetap menggunakan masker dan mencuci tangan. Baiklah, sebelum kegiatan ini kita tutup, untuk sesi berikutnya ada secara simbolis nanti kami dari tim pengabdian masyarakat dari Prodi D3 Reka Medis Universitas Jenderal Ahmad Yani Jakarta dan Sarjana Terapan MIK akan memberikan donasi sebagai bentuk tali asih kami untuk kegiatan Jogotongo di wilayah perumahan Blok 1 ya. Kepada Bu Rawi kami mohon untuk mewakili Bu Rawi untuk menyerahkan kepada perwakilan dari Perum Blok 1 Gowosari. Ya, mungkin bisa diwakilkan kepada Bapak Heri ya tadi ya yang untuk tokoh masyarakatnya. Monggo Bu Rawi. Matur nuwun Bu Kori. Nah, ini sebagai tali asih kami yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat khususnya di warga Blok 1 Perumahan Gowosari pada malam hari ini akan menyerahkan donasi barangkali insya Allah bermanfaat untuk upaya-upaya penanganan pencegahan dari COVID-19 yang khususnya di lingkungan perumahan Gowosari Blok 1. Saya serahkan kepada Bapak Heri sebagai wakil dari warga perumahan Gowosari Blok 1, donasi sebesar Rp1.000.000 dari kami yang bekerja sama program studi rekam medis dan informasi kesehatan Universitas Jenderal Sudirman, Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dan program studi manajemen informasi kesehatan Stikes Akbitio Yogyakarta. Ini kami serahkan secara simbolik Bapak Ibu agar bisa bermanfaat dan kita semua selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Matur nuwun Pak Heri, monggo diterima. Maaf, suaranya belum ada Pak Heri. Belum masuk Pak Heri. Mungkin diwakili Bu Ketua Prod, Bu Tati mungkin ya. Belum Pak Heri, sinyalnya hilang. Oke, terima kasih. Kami ucapkan kepada Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta bersama Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Akbitio Yogyakarta. Kami sangat berterima kasih atas pemberian tali kasih. Semoga
pemberian tari kasih ini bisa bermanfaat bagi warga kami. Terima kasih, gitu aja Ibu. Terima kasih Ibu. Matur nuwun. Kami kembali ke Bu Kori. Untuk sesi yang terakhir, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon kepada seluruh peserta bisa mengaktifkan kamera terlebih dahulu supaya bisa kami ambil. Monggo Bapak Ibu. Ini untuk slide yang pertama, ya, ini termanis nggih. Ya, slide yang kedua, 1, 2, 3. Ini terima kasih banyak Bapak Ibu. Demikianlah tadi kegiatan pengabdian masyarakat untuk malam hari ini. Mohon maaf jika mungkin kami terlalu malam, kegiatannya sudah sampai pukul 21 lebih. Semoga apa yang kami berikan ini bisa memberikan cukup banyak manfaat kepada warga di Perum Gowosari Blok 1 dan masyarakat yang ikut juga hadir pada kegiatan malam hari ini. Baiklah Bapak Ibu, kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Tati. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih informasinya. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya. Dr. Heri, terima kasih. Salam memberkati. Selamat malam. Terima kasih Dr. Heri dan semuanya. Terima kasih Dr. Heri.